Zulhijjah termasuk Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah itu antara tanggal 7 dan 8. Nah itu tragedi sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji. Maksud juga tanggal 10-nya Nabi melaksanakan ibadah haji wada, haji terakhir. Nah ini Bapak Ibu. Ini ayat yang belum daripada Nabi kita Muhammad SAW. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, jadi kalau dulu namanya Bakkah, Bakkah, kalau sekarang namanya Makkah. Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi innaki la khairul ardullah. Nah, kata Nabi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kita babnya ya, yakni keutamaan kota Makkah. Jadi kita pasalnya yang ya Allah, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan barokah majelis atau barokah syariat baginda Nabi Muhammad tentang keutamaan kota Makkah. Wallahi kata Nabi, demi Allah, innaki sesungguhnya engkau itu Makkah, la khairu ardullah, sesungguhnya bumi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ardullah ilayya, bumi Allah yang paling aku cintai ya Makkah, kata Nabi.
di sini pakai yaumin, bukan tahun, yaumin 100.000 yaumin. Sehari kita puasa di Mekah perbandingannya 100.000 hari. Selain di Mekah, bodoh-bodoh itu. Aku nak umroh, sore Ramadan kalau bisa full, murah dalam. Jadi murah. Kadang ada yang sebulan itu harganya 45. Tapi yang jelas hotelnya jauh. Tapi kalau kita standar ingin menikmati ibadah sekitar harga 70 jutaan sebulan itu. Kadang itu lebih. Karena sebulan, itu sebulan. Maka ini, jadi berbondong-bondong kalau bisa puasanya di kota Mekah. Puasanya. Jadi kata Nabi kalau mau puasa di situ di Mekah sehari kalau catat baginya 100.000 hari. Kemudian waman tasaddaqa bidirham, kata Allah tidak bidirham sedekah. Siapa orang yang sedekah di kota Mekah itu 1 dirham, maka baginya 100.000 dirham sedekah. Oh, ini keutamaan. Waman khatama al-Qur'an marrah, siapa orang yang mengkhatamkan Al-Quran sekali di kota Mekah, dia mulai dari Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai minal jinnati wan nas, kata Nabi. Kata Allah lam ya'ti alfin khatmahu, maka Allah catat baginya 100.000 khatam Quran. Kata Quran itu yang berharap syafaat Al-Qurannya. Waman sabbaha Allah Ta'ala biha marrah, siapa orang yang bertasbih kepada Allah sekali, kata Allah lahu mi'ata alfin bi ghairiha, maka Allah catat baginya seperti yaitu 100.000 tasbih, 100.000 tasbih baginya. Jadi perbandingannya 100.000. Wal yaumul wahidun fi haram Allah, satu hari itu di tanah Allah, yang dimaksud tanah suci. Wa amnihi, ada di sekitarnya daerah perlindungan tanahnya Allah, haram Allah. Arjadaki, yakni diusahakan kalian itu berharap untuk ke sana. Wa afdalu min siyamid dahr, satu hari di kota Mekah itu kata Nabi, wa afdalu min siyamid dahr, lebih baik daripada orang yang puasa setahun, wa qiyami, orang yang sholat malam setahun. Fi ghairiha minal baldani, selain di kota Mekah dan di kota-kota lain, kata Nabi. Kalau besok kamu berharap di situ, kata Nabi, ini berharap menyuruh kita yang belum mudah-mudahan mau berangkat. Amin. Jadi kalau kata Nabi, satu hari di sana kamu harus berharap. Karena apa kata Nabi? Satu hari di tanah haram itu lebih baik daripada puasa 1.000. Puasa 1 tahun, sholat malam 1 tahun. Itu sholat malam ditinggal. Dan puasa setahun ditinggal. Itu dibandingkan orang di Mekah 1 hari, itu lebih afdal, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan. Kalau kita sebagai umat Nabi, orang-orang yang beriman kepada Nabi, maka berharap untuk bisa ke tanah suci Mekah. Waruwiyah dalam riwayat masalah khalfal maqam, siapa orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi setelah tawaf nanti hendak masuk ke sa'i Bukit Safa Marwah, itu nanti sholatnya di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu makam tempat hijab Nabi Ibrahim. Nah, nanti ada rambu-rambunya ada di situ.
Salat di situ. Kata Nabi, siapa orang yang salat di belakang makam Ibrahim, rakaatnya ini 2 rakaat. Ya, 2 rakaat kita. Bila memandangkan dan meminta Allah ampuni kesalahannya yang dulu. Cuma salat 2 rakaat itu Allah memberikan ampunan kepada orang yang salat 2 rakaat. Wa utiya minal hasanati, Allah berikan kebaikan-kebaikan bi'adadi kullu, sejumlah bilangan semua man sholat khalfa Ka'bah, semua orang yang sholat di belakang makam Ibrahim itu berlipat-lipat kata Nabi. Jadi Allah berikan pahala atau kebaikan sejumlah wong yang sholat di belakang makam Ibrahim. Galu-galu kita cuma 2 rakaat, ampunan kita diampuni oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian Allah memberikan baik sejumlah orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, jutaan orang sudah sholat di belakang makam Ibrahim. Alhamdulillah. Wa amnallahu ta'ala yawmal qiyamah fazatil akbar. Maka Allah memberikan perlindungan kepada orang tersebut nanti di hari kiamat dari huru-hara dahsyatnya hari kiamat. Perlindungan Allah memberikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Walau yaman tawafa haula baitillahi sab'an fi yawmi shaib. Siapa orang yang tawaf mengelilingi Baitullah, yakni pertama Ka'bah, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawaf, jadi nama tawaf ini tujukan di sab'an fi yawmi shaib syadidil har, saat cuaca panas, terik matahari. Terik matahari sudah meropok zaman Nabi. Jadi cuacanya itu panas, al-harri hasilan an ra'si, tanpa memakai kepala. Pelindung kepala, tidak boleh memakai sesuatu yang berjahit ketika jadi kita lepaskanlah atribut itu. Jadi kita cuma pakai jahit ihram di situ. Sesuatu yang berjahit dipakai untuk menutup kepala, tanpa penutup kepala. Ujian Nabi yakni wastalamal hajar aswad, atau mengusap hajar aswad. Mengusap hajar aswad fi kulli tawafatin, dalam setiap tawafnya mengusap. Jadi kalau zaman Nabi mengusap itu karena tidak terlalu berdesaan. Kalau zaman sekarang kan baca di setiap tawaf itu mengusap hajar aswad, baca belaku gitu sih. Makanya dilanjut yang tadi min ghairi an tanpa menyakiti orang lain. Nabi sudah tahu. Jadi hadis ini muncul dari Nabi 14 abad yang lalu, yang bakal di kota Mekah saat ini, pada saat sampai menyakiti orang lain. Jadi di Mekah itu ada orang joki, joki hajar aswad. Hajar aswad, bayar 50 rial. 50 rial. Itu orang Indonesia itu sebagai joki. Pegang saya di belakang. Dosa pas diantaranya tombol tercium hajar aswad, sudah bayar. Nah ini seperti ini yang tidak boleh kita. Jangan sakiti wong. Jangan sampai wong lagi terpental gara-gara joki tadi. Bayar itu 50 rial gitu. 50 rial 4.000 berapa? 200.000. Nah, ini bicara. Maka ulama mengatakan wassalam di
Kutiba lahu fi kulli qadamin yarfa'uha, Allah catat dalam setiap langkah kakinya naik turun langkah tadi, yang kanan naik, yang kanan langkah, yang kiri turun, ini juga terus kata Nabi apa? Sab'una alfa sanati, yakni 70.000 kebaikan. 70.000 kebaikan. Wa muhiya anhu sab'una alfa sayyi'ah, Allah hapus 70 keburukannya, 70.000 keburukannya. Wa rafa'a lahu sab'una alfa darajatin, Allah angkat baginya 70.000 derajat. Ini. Wa fadlul mashi 'ala ar-rakib ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Perbedaan orang yang tawaf, yakni dengan jalan kaki, dengan orang yang tawaf berkendaraan, perbandingannya seperti bulan purnama dan di bulan purnama itu di atas bintang di bintang. Perbedaan. Jadi kalau kita tawaf jalan kaki, memang ada yang tidak mampu, tapi kalau kita sengaja, maksudnya kendaraan, nah beda pahalanya. Tapi kalau untuk orang yang memang ada udur sakit, dia pakai kendaraan bayar itu besar, itu biaya itu 200 kali dorong tawaf ini. Maka ini ujar Rasulullah, dalam setiap langkah kakinya 70.000 kebaikan, 70.000 keburukan yang Allah hapus, 70.000 derajatnya Allah angkat. Karena dalam riwayat lain itu Pak, malaikat itu kan posisinya paling senang, malaikat itu tawaf. Ibadah yang paling disenangi malaikat itu tawaf. Maka Allah sebelum perintah
Innal hajar aswad yashhadu liman istalamahu wa qabbalahu. Sesungguhnya hajar aswad itu akan bersaksi bagi orang yang mengusapnya dan menciumnya. Mau berdosa-dosa karena dia nanti menjadi saksi min ahli dunia untuk penduduk dunia. Wa innahu syafi'ul musyaffa. Kata Nabi, sesungguhnya hajar aswad itu mampu memberikan syafaat. Kata Nabi. Wa innahu kana asyaddu bayadan. Sesungguhnya hajar aswad itu sangat-sangat putih. Minasanji, dari salju. Dulunya hajar aswad itu putih seperti salju dan lebih putih dari salju. Hatta saudathu khataya ahli syirk. Kenapa dia hitam? Karena sebab dosa-dosa ahli syirik, orang-orang yang syirik. Jadinya hitam ya. Syirik itu dia menduakan Allah, bersekutu dengan Allah, ada sekutu lain dari ya. Walaupun dzalik, kalau bukan karena hitamnya tadi, ya, hitamnya itu disebabkan oleh orang yang syirik tadi, sebab hitamnya itu mamasaqulu ahatin illa syufiya. Tidaklah orang menyentuh kalau butuh sembuh atau disentuh adalah illa syufiya, kecuali sembuh. Jadi warna juga hitam sebab musuh ahli syirik tadi. Kalau tak musuh ahli syirik tidak sebab orang ahli syirik tadi putihnya seperti salju tadi, kata Nabi, kalau betul itu nyentuhnya itu langsung sembuh. Sebab kemu'jizatan kemuliaan dari hajar aswad. Alhamdulillah. La yadkhulu ahadun, tidaklah seseorang itu masuk al-Ka'bah, ke kota Mekah atau Ka'bah, illa bi rahmatillah, kecuali mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhruj, tidaklah ia keluar minha, dari kota Mekah atau Ka'bah, illa bi maghfiratin azza wa jalla, kecuali dengan membawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru kalau ada saudara kita yang haji atau umroh, ini ada satu perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau ada saudara kita nih yang haji nih, pesan Nabi begini: "Idza dakita haja." Apabila kalian bertemu orang yang selesai menunaikan ibadah haji, fassalamu alaihi, pertama salaman dulu saja. Salam, kata Nabi. Wasabbihu, yaitu bermusyawarah atau kalau bahasa kita cipika-cipiki, ya, ibu-ibu. Ini. Kemudian kata Nabi, wa'murhu ayyastaghfira laka qabla an yadkhula baitah. Kemudian kau perintahkan orang yang selesai ibadah haji mintakan ampun untuk kamu. Qabla an yadkhula baiti, sebelum dia masuk rumah. Sebelum dia masuk rumah kamu cegah. Jadi kalau dia turun di halaman rumah yang menunggu tinggal, itu turunnya di situ, cegah di situ. Ya, salaman, kita peluk-pelukan, ini kalau ibu-ibu, misalnya bapak-bapak, misalnya dia saling musyafahah, bersentuhan. Habis itu kata Nabi, kau perintah ke dia, wah, doa ya, biar aku yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan sebelum dia masuk rumah, jangan sebelum dia masuk rumah minta doa dia agar kau diampuni. Fa innahu